Apa yang cowok anggap penting dan cewek anggap penting aja tuh udah jauh banget kan, makanya bilang cowok dari Mars, cewek dari Venus. Tapi waktu kita bilang orang tua dan anak, itu jauh lebih lebar lagi gap pengertian itu. Anak saya kalah kompetisi yang sebenarnya nggak serius-serius amat, tapi sedihnya nggak habis-habis. Waktu ditanya, jawabannya udah nggak apa-apa, tapi ya masih aja murung. Gimana ya caranya biar dia bisa balik semangat lagi? Sebenarnya dari situ kelihatan ya, anak ini ngelihat kompetisi yang nggak serius-serius amat tuh ternyata serius gitu. Sampai efeknya dia kalah berhari-hari, atau mungkin juga bisa lebih dari 1 minggu. Yang artinya apa yang kita anggap penting akan selalu berbeda kan dengan orang lain. Dalam hal ini berarti apa yang si parentnya nanya ini, yang dia anggap nggak penting, nggak serius amat, anaknya anggap penting. Sama seperti ya dalam satu pernikahan, apa yang suami anggap penting, belum tentu istri anggap sama pentingnya. Atau mungkin sama-sama penting, tapi skala prioritasnya berbeda. Dan sebaliknya apa yang istrinya anggap penting, belum tentu dia anggap penting sama suaminya juga. Sebenarnya nggak masalah ya, karena kita berbeda-beda, tapi kalau dalam pernikahan, gimana si suami ini ngerti, iya itu penting buat kamu. Buat aku sih nggak penting, tapi itu penting buat kamu. Jadi ya udah, nggak apa-apa aku ngerti. Dan demikian juga sebaliknya istrinya mengerti suaminya nganggap itu penting, meskipun itu nggak penting buat dia. Waktu kita bahas soal parenting, jadi agak lebih jauh bedanya. Karena level yang dianggap penting oleh orang dewasa yang umurnya udah 30 tahun ke atas, pasti akan jauh berbeda sama yang dianggap penting sama anak umur 5, 6, 7 tahun. Kalau kita ngomongin misalkan ini kompetisi bola atau kompetisi basket, yang olahraga nggak ada pengaruh sama sekolah, juara ya bagus, alhamdulillah puji Tuhan, nggak juara ya udah bisa coba lagi. Tapi kita nggak pernah tahu bagi anak apa ada temennya yang mungkin akan pindah keluar kota dan ini waktu terakhir mereka bisa kompetisi bareng, apakah ada pelatihnya yang akan keluar, apakah ada tempat yang akan pindah, kita nggak pernah tahu. Begitu banyak faktor yang buat anak ini berpikir bahwa kompetisi ini penting buat aku. Dan waktu dia anggap penting, dia kalah, ya sudah pasti dia akan moody banget jadinya. Dan sebagai orang tua, nggak bisa bilang sama anak ya udahlah kan masih ada besok. Kamu juga kalah nggak jelek-jelek amat kok. Kamu menang 2 kali, kamu kalah ketiga. Apalagi sambil ngomong, gitu aja, kalah main bola aja murung, sedih. Gimana sih kamu? Ya itu akan makin bikin hubungan orang tua dan anak jadi renggang. Bukannya berempati, tapi malah memperbesar jarak. Sebenarnya bisa digali lagi ya ke anak, kayak contohnya, kemarin kamu bilang nggak apa-apa, tapi kok mama lihat atau papa lihat hari ini kamu masih kelihatan bete atau kamu masih kelihatan sedih, suka bengong gitu. Apa yang emang lagi dipikirin sama orang tua tentang anaknya, langsung tanyain aja lagi ya. Karena dengan cara seperti itu, sebenarnya anak juga jadi tahu ya, oh si papa atau si mama notice nih. Dan pengen tahu. Iya, jadi anak tuh juga ngerasa, oh ternyata aku kayak gini tuh papa mama ngerti loh. Terus bukannya tadi yang disebutin dalam tanda kutip berarti menghina anak, tapi justru tanya lagi, apa sih kira-kira yang papa mama bisa bantu? Atau contohnya kamu mau nggak papa mama cerita, dulu papa mama juga ada kok pengalaman yang mungkin nggak bisa dibilang sama persis, tapi mirip-mirip nih. Boleh nggak papa mama ceritain? Siapa tahu itu ngebantu kamu buat bisa punya perasaan yang lebih enak lagi. Terus juga mungkin hal berikutnya yang parents bisa lakukan, ya sebagai orang tua ya, kita kalau ngeliat anak kita murung, tetap kasih tahu bahwa kamu tuh kalah, kamu tuh menang, itu nggak akan ngurangin rasa sayang papa mama, rasa bangga papa mama ke kamu sebagai seorang anak. Jadi apapun
yang kamu lewatin di musim ini, kamu juga tetap harus tahu ya, papa mama tetap sayang dan bangga sama kamu. Hal lain lagi, memang kalau bisa, anak belajar menerima kekalahan sejak dini. Iya. Karena kalau anaknya dari kecil menang terus, jagoan terus, Hmm. mungkin anaknya talented ya, ranking 1 terus, nilainya 100 terus sampai dewasa nggak pernah kebentur sama hal yang jauh lebih sulit dari dia, sekali dia dapat kompetisi dan dia kalah, atau sekali dia dapat nilai tiba-tiba di bawah 60, wah dia akan kaget dan dia akan down banget kalau dia mendapat kegagalan atau kekalahan pertama dia di usia yang udah lebih besar. Ini pelajarannya adalah ajarkan anak, ya namanya tanding pasti ada menang kalah. Namanya kamu ikut ujian pasti akan ada kemungkinan kamu nilainya baik, ada kemungkinan kamu nilainya juga kurang baik. Banyak hal yang pengaruh, dan yang kita bisa ingetin ke anak, apa sih yang ada di tangan kamu. Kalau itu ujian, ya yang ada di tangan kamu adalah belajar bahan yang kamu sudah pernah dikasih, atau kamu bisa cari di internet, kamu bisa cari di library, bahan-bahan yang bisa bantu kamu. Kalau kamu ikut kompetisi, apa sih yang ada di tangan kamu? Kalau kamu dikasih bola, manfaatkan itu sebaik mungkin. Jangan egois, lihat teman kamu. Kalau kamu bikin kesalahan, coba lagi, jangan merenungi kesalahan kamu. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan, tapi mengingatkan dia itu ada di kendalinya. Dan banyak hal yang di luar kendalinya, ya dia emang nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau emang dia ketemu lawan yang lebih jago atau ketemu ujian yang soalnya jauh lebih sulit, ya gagal ya udah. Tapi kan at least dia lakukan bagian dia. Dan itu yang harus ditanamkan sejak dini. Banyak hal di luar kendali kamu cuma bisa lakukan apa yang ada di tangan kamu. Iya. Juga mungkin kita bisa tambahin dengan emphasize dari prosesnya ya. Selama sebelum tanding, sebelum kompetisi, kita ingetin lagi, papa mama lihat loh segimana kamu berusaha, segimana kamu sama teman-teman kamu tuh latihan. Dan mungkin memang kali ini kalian belum menang aja. Gak apa-apa, coba lagi, semangat lagi. Jangan patah semangat untuk terus latihan, untuk terus main bareng, biar lebih kompak lagi. Makin ngerti lagi gimana harus bergerak antara satu sama lain di dalam satu tim. Atau misalkan itu di ujiannya dia, bisa kasih tahu juga ya. Terus belajar, jangan pernah berhenti bahwa kalau misalkan memang yang kemarin ujiannya jelek, ya udah nggak apa-apa. Apalagi yang bisa diperbaiki kira-kira ke depannya supaya yang lewat udah lewat, tapi pembelajarannya kita dapat dan nggak keulang lagi kegagalan yang sama. Kalau ngomongin soal kecewa dan nggak bisa dimengerti, ya itu sebenarnya banyak sih. Kita juga sama temen, sama saudara, sama orang tua sendiri kan di umur kita sekarang, itu bisa pengaruh ke hubungan suami istri. Jadi ada juga ada meme gitu yang waktu udah tidur di kasur, punggung-punggungan tuh suami istri, yang istrinya mikir itu kan ada bubble-nya gitu, mikir, dia pasti mikirin dia nggak happy sama aku, dia mungkin mikirin sama cewek lain gitu, dia mikirin mau selingkuh, dia moody banget hari ini, nggak tahu lagi deh, mungkin memang kita udah nggak bisa bersama lagi. Terus yang cowok cuma ada bubble gitu, mikirnya cuman, kenapa sih MU kalah lagi? Ya, itu kan sebenarnya mirip ya sama pertanyaan orang tua ini ya, karena Kamu curcol ya? ya seperti itu juga ya, tapi ada benernya di situ gitu. Apa yang cowok anggap penting dan cewek anggap penting aja tuh udah jauh banget kan, makanya bilang cowok dari Mars, cewek dari Venus. Tapi waktu kita bilang orang tua dan anak, itu jauh lebih lebar lagi gap pengertian itu. Dan kalau anak ini kalah main bola, dan orang tua cuma anggap, ya lah cuma kalah main bola, masa segitu amat. Tapi buat anaknya, itu ya setengah hatinya dia taruh di situ. Mungkin nggak cuma setengah gitu. Mungkin 70-80% hatinya dia taruh di situ, dia main happy, dia main serius, dia latihan, terus ya kalah. Dan buat dia karena itu penting, itu mukul banget semangatnya dia. Ya suatu saat dia akan bangkit lagi, dia akan coba lagi, dia akan tanding dan dia akan menang lagi.
Tapi sementara anak ini menjalani perasaan upset, perasaan down itu, ya sebagai orang tua nemenin aja di situ. Yang sebenarnya kalau ngomongin cerita inspiratif ya tentang olahraga, tentang atlet, kan sebenarnya nggak sedikit ya, banyak banget itu. Jadi gimana orang tua ini membekali dirinya juga untuk bisa masuk ke dunia anak ini. Karena dengan cara itu, anak ini bisa ngerti yang tadi kamu bilang, oh ternyata papa mama berusaha relate sama feeling aku, dan bahkan mereka belajar lebih banyak untuk bisa masuk ke dunia aku. Meskipun mereka mungkin nggak langsung ngasih tahu atau langsung ngomong gitu ya, thank you ya pa, ma. Mungkin mereka masih kebawa sama emosi mereka, anak-anak sangat emosional kan. Yang sedang kecewa, sedang murung gitu. Tapi perlahan mereka akan belajar untuk lebih terbuka dan lebih mau cerita ke papa mamanya. Karena kepercayaan tuh harus dibangun ya dari sejak kecil. Dan dari hal negatif dibangunnya. Dari hal-hal yang ngena di hati ya, dan itu buat anak akan sangat membekas banget. Jadi anak juga bakal inget waktu itu, waktu aku bener-bener gagal, papa mama sampai segininya loh mau support aku. Itu yang jadi benih baik ya di hidupnya dia buat sampai dia dewasa nanti. Ya kayak mendukung tim yang udah babak belur abis-abisan gitu tuh sakit sampai akhirnya balik lagi gitu juara gitu kan. Terus ya kan puasnya jauh lebih besar lah daripada ya ngedukung ya, karena tahu ya istilah glory hunter. Kalau nggak tahu tanya suaminya deh, pasti tahu tuh glory hunter. Oke, parents memang mendukung anak yang lagi down itu nggak gampang. Apalagi kalau sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin ada yang lebih dari 1 bulan. Tapi tetap semangat ya, tetap jadi supporter terbesar anak, karena saat kita bisa gain trust anak sedini mungkin, maka saat nanti mereka dewasa, mereka akan selalu percaya sama kita, dan mereka akan menjadikan kita sebagai safe place buat mereka mencurahkan apa yang ada di hati dan pikiran mereka. Tetap semangat, you got this. Jangan lupa klik like, boleh komen di bawah ini, dan juga klik subscribe ya di channel ini. Thank you, see you next time.